batin gitu. Karena si cowok itu juga terlalu gimana gitu. Dia memang nggak bertanggung jawab. Ya mungkin karena lagi pacaran jadi semuanya kan lagi Janji sih tadi. ada janji juga ya. Iya. Pacarnya berjanji kalau emang ini pacaran mau nikah, iya nikah. Jadi ya udah disanggupi dan dilakukan, dipenuhi lah apa yang diminta gitu ya. Tapi sampai hamil. Jadi pacarnya meninggalkan atau hilang kabar sejak lahir, sejak babynya lahir, Atau pas lagi atau pas lagi hamil. Pas lagi hamil. Jadi waktu 8 hamil bulan. kamu sama siapa? Lagi hamil saya di sini, tapi saya karena kan gini, sebelum cowok saya pergi ke Malaysia, dia suruh menggugurkan kandungan. Emang bapaknya ada error sebenarnya ya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang setelah anak ini melahirkan mau saya anterin ke rumah. Saya kenal laki-laki itu di Sini. Jakarta, Oh. di tempat kerja. Oke. Terus saya sering namanya temen, dia baik banget sama saya gitu. Kita berteman udah lama, dia juga baik banget. Jadi ya saya bikin perjanjian kayak gitu, kita pacaran nggak lama, 1,5 tahun. Saya bilang, dia juga mengiyakan, kita pacaran. Ya dia bilang, setelah dia bilang kita nggak butuh waktu lama buat menikah, akhirnya saya terlena. Saya Kemakan sama kata-katanya sama dia, omongan dan janjinya. saya kemakan sama omongan dia, jadi saya udah terlanjur kayak gini. Terus sekali lagi harapan Mbak tadi apa? Iya, gitu. Jadi yang jadi masalah besar buat saya sedih banget. Saya nggak diterima sama keluarga saya. Harapan saya pengen keluarga saya itu menerima saya, memaafkan saya. Jadi ya sama mama, maaf banget, udah ngecewain mama, udah ngecewain keluarga. Aku sayang banget sama keluarga. Aku nggak pernah mau menjalani hidup jadi seperti ini. Aku nggak pernah mau punya nasib buruk yang seperti ini. Karena kan saya ditipu, Mas Bayu. Saya ditipu sama laki-laki itu. Ibu siapa namanya tadi? Ibu nama ibu kandungnya. Nanti kita nggak akan tayangkan. Ibu. Di Tasik ya. Iya. Oke. Jadi kalau ibu dari Mbak Maya ya, ibu yang ada di Tasik ya, ibu yang ada di Tasik yang mungkin mengenali ini putrinya, walaupun pakai masker ya, nggak bisa kita tayangkan mukanya karena ini kan bisa dibilang Privacy. aib yang harus tetap nggak bisa kita bongkar. Mudah-mudahan bisa mendengarkan atau mungkin adik-adiknya Mbak Maya yang menyaksikan tayangan ini atau keluarga besar mungkin bisa menyampaikan bahwa Mbak Maya sangat menginginkan keluarga bisa kumpul kembali karena kangen sekali pasti, sudah sekian lama tinggal sendiri. Mbak Maya datang sini sama siapa? Ada tetangga saya. Tetangga di Tasik atau di Jakarta? Yang di Jakarta. Di Menteng. Yang di Menteng. Boleh diundang kah? Apakah datang ya? Datang ya? Iya. Silakan diundang kali. Boleh diajak masuk. Boleh Kita ajak diajak ngobrol masuk. ya. Oke. Tim FD boleh minta tolong bantu gak? Ada temennya Mbak Maya yang di depan. Boleh dibawa masuk ke dalam. Kursi ada. Oke. Sebentar ya Ibu ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Bayu.
Ibu namanya siapa? Namanya Ibu itu nama asli ya? iya. Oke. Saya ganti dengan nama samaran ya. Iya, boleh. Ya. Dengan Ibu Lisa ya. Iya. Ibu Lisa. Silakan Bu. Ibu sudah lama memang hidup bertetangga gitu dekat sama Mbak Maya ini. Iya, sudah. Jadi Ibu tahu sebenarnya dari awal ceritanya sampai hari ini. Iya. Pacarnya seperti apa? Oh, kalau itu kan saya nggak tahu. Jadi waktu saya ketemu dia ke Jakarta tuh udah nggak sama pacarnya. Oh, Dia pas sendiri. ketemu Ibu udah nggak sama pacarnya. Iya. Kondisinya waktu itu seperti apa, Bu? Waktu itu kan dia pas datang, saya tanya kamu dari mana gitu kan, ketemu di jalan. Saya mau cari tempat kos Bu gitu. Terus kamu dari kampung? Iya, kalau di Jakarta itu kan namanya kehidupan di sini ya, orang kan macam-macam. Terus saya bilang ada di dekat saya, mau nggak, orang yang punyanya baik, kayaknya lingkungannya juga bagus gitu. Terus akhirnya saya ajak ke tetangga saya, jadi dia kos di situ. Terus dia cerita keadaan dirinya begini-begini. Apa ceritanya gimana, Bu? Ya. Waktu itu yang seperti disampaikan. Nggak apa-apa ya Mbak Maya ya, kita tanya ke Ibu Lisa. Jadi dia cerita kalau dia punya pacar, dia dihamilin, terus ditinggal. Jadi sekarang orang tuanya dia tuh nggak ini sama dia, nggak mengakui lah gitu. Jadi putus sama keluarga. Jadi dia di sini sebatang kara. Jadi saya kan naluri seorang ibu ya, ingat bagaimana kalau kejadian seperti ini sama anak saya gitu. Jadi saya bilang, udah kalau kamu mau kos, ya deket-deket rumah saya ada. Karena nanti kalau ada apa-apa saya bisa nolong gitu. Tapi kalau tinggal di rumah saya juga kan nggak mungkin. Tuh, karena saya kan rumah saya kecil. Akhirnya saya cariin kos deket rumah saya gitu. Tadi Ibu bilang kan saya seorang ibu gitu ya. Nah, Ibu boleh nggak bayangin kalau misalnya anak Ibu kondisinya seperti Mbak Maya ini, apakah masih mungkin terbuka pintu maaf atau pintu keluarga untuk akhirnya bisa sama-sama kumpul lagi, Bu? Kalau saya ya, saya pribadi, kalau kejadian ini menimpa anak saya ya, kayaknya saya masih nerima ya. Karena biar gimana pun dia kan darah daging saya. Keluarga pasti akan. Iya, karena kan dia saya yang melahirkan kalau memang anak saya gitu. Jadi saya nggak bisa sia-sia gitu loh, maksudnya dia di Jakarta dengan siapa? Kalau saya gitu yang jadi orang tuanya, pasti sebesar dosa apapun yang dia lakukan pasti saya maafkan. Karena saya mikir di Jakarta kan hidup tuh keras, kita nggak tahu dia hidup sama siapa, apa dia di sini ketemu dengan orang baik atau enggak, itu yang saya rasa. Iya. Jadi saya nerima. Si Mbak Maya ketemu Ibu Lisa ya. Baik sekali. Nah, ini mudah-mudahan nih kalau keluarganya bisa menyaksikan ini bagaimana Ibu Lisa yang selama ini mungkin belakangan mendampingi Mbak Maya bisa mengetahui kondisinya dan berharap kalau keluarganya bisa menerima ya, walaupun bagaimana tetap darah dagingnya. Iya, saya Sendirian berharap di Jakarta begitu. pasti tidak mudah. Jadi saya berdoa nih semoga cepat ketemu dan dimaafkan ya si Mayanya. Kasihan banget, sedih sayanya. Iya. Seperti itu. Saya yang orang lain aja berasa kayak gimana ya? Ibu Lisa punya anak perempuan juga. Saya punya anak perempuan. Tapi beruntungnya alhamdulillah anak saya nggak ada yang seperti yang dialamin sama Maya ya. Cuman saya berasa kalau kejadian sama anak saya, sekarang saya di kampung umpamanya kan, anak saya di Jakarta, saya kan nggak tahu apa dia ketemu sama orang yang baik atau dia ketemu sama orang yang jahat. Kalau orang jahat kan nasibnya nggak begini Pak, dia lebih buruk. Itu yang saya pikir. Jodoh jalinan karma ya, bertemu dengan seseorang yang baik karena memang ada koneksi gitu, hubungan ikatan karma masa lalu, dan ketemu dengan Lisa yang bantuin Maya. Iya, bersyukurlah si Maya masih ada yang nolongin. Iya, saya bersyukur banget udah ketemu sama ibu. Ibu sering ngasih nasihat sama saya, sering nolongin saya, bantuin saya juga. Saya masakin nggak, kalau misalnya nggak ada makanan dia
kasih makanan gitu. Iya, seperti keluarga sendiri gitu jadi ya. jadi jatuhnya seperti keluarga. Iya, Udah kayak keluarga sendiri Iya, iya. sama ibu. karena kan dia hidup sendiri di sini kan. Mbak Maya, harapannya sebenarnya hari ini ya, kalau dibolehkan mau ketemu dengan anak atau ibunya. Saya ingin ketemu sama mama, sama bapak, sama keluarga. Saya ingin mereka mengizinkan saya pulang ke Tasik, menerima saya. Saya pengen banget diterima sama keluarga saya. Saya pernah menghadapi kasus seperti ini ya, dan tentunya ini agak sulit awal-awalnya pada kala itu di program sebelumnya. Saya merasa kamu tidak diterima oleh keluarga kamu, tetapi kamu masih menyimpan nomor telepon ya, bukan? Dan kita coba menjadi mediasi untuk menelpon dan akhirnya terhubungkanlah silaturahmi itu kembali. Gitu. Pada saat itu saya melakukan itu. Tapi entah kenapa, apakah Maya masih ada nomor teleponnya atau data nomor handphone seperti apa? Kan kalau ada orang ketiga yang bantuin ngomong, saya rasa itu akan menjadi jauh lebih baik ketimbang kamu tiba-tiba langsung telepon dan itu rasanya tidak baik. Kan mungkin ya Ibu Lisa yang bisa membantu menjelaskan atau tim kita nanti yang akan menjelaskan ini keadaannya seperti ini dan ini. Pasti saya jamin 100% akan terjalin lagi silaturahmi yang baik. Amin. Itu sih. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya kalau misalnya emang Mbak Maya mengizinkan, kita minta nomor telepon Bapak atau Mama nanti kita coba bantu Pasti, untuk tim menembus mata batin menghubungi beliau, menceritakan semuanya dan mudah-mudahan harapannya Mbak Maya bisa kembali kumpul baik-baik dan diterima kembali bersama keluarga. Waktu itu ada kok kasus yang anak yang hilang dan kabur dan orang tuanya datang dan menceritakan ini. Datanya langsung nggak seberapa lama netizen ternyata banyak membantu, akhirnya ketemu. Oh iya benar. Itu bantuan sosial media juga Bantuan bisa sosial media mendukung. Itu aja dari saya, Rekio sih. Makasih. Sebagai perempuan, ada yang mau disampaikan mungkin untuk menguatkan Mbak Maya? Kalau saya sih tetap percaya ya, keluarga pasti akan menjadi tempat kita berpulang. Pasti sesalah apapun anak. Mungkin tuh hanya menurut aku sih yang namanya emosi orang tua pasti seperti itu awalnya. Tapi apa Mbak Maya pernah bawa ke sana dengan anak? Mungkin belum ya. Bawa anak ke sana, datang mengunjungi orang tua, belum. Karena buat aku sih yang namanya orang tua, nenek, kakek pasti akan sangat luluh ketika melihat cucunya. Dan mungkin untuk sekarang Mbak Maya belum bisa ketemu sama ibu, sama bapak, dan mungkin sebagai gantinya Mbak Maya bisa menganggap Ibu Lisa sebagai ibunya Mbak Maya. Apa yang mungkin Ibu Lisa sarankan, Mbak Maya anggap aja seperti ibu sendiri gitu. Karena saya menganggap sebagai ibu iya, sendiri. karena buat saya saya juga punya beberapa ibu angkat. Karena kan saya juga merantau ya ke Jakarta. Tapi ya alhamdulillah saya punya banyak mama di sini. Saya sangat bahagia sekali. Saya nggak ngerasa sendirian. Saya ke Jakarta walaupun saya merantau, saya berasanya kayak pulang. Dan bisa menjalin silaturahmi dengan ibu saya, jadi senang punya banyak mama. Terima Banyak kasih yang Bu jagain Lisa. ya. Terima kasih Bu Bu Lisa. Lisa, terima kasih banyak, kami senang sekali dan kami bahagia Sama-sama. sekali Ibu udah mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan juga buat Mbak Maya. Sama-sama, Mbak Maya, Mas kami Bayu. harap yang terbaik. Sekali lagi terima kasih sudah hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin, dan setelah ini kita coba lakukan bantu yang terbaik buat Mbak Maya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Amin. Amin. Ya. Mbak Maya Makasih. meninggalkan studio bersama Ibu Lisa. Amin. Terima kasih, selamat malam. Makasih. Bisa, Mas Bayu. Yang lalu biarlah berlalu. Perbaiki diri untuk masa yang akan datang. Baik, kalau gitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan mencoba untuk mendatangi keluarga dan rumah dari Mbak Maya yang ada di kampung halaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya, Ustadz Roma. Kali ini kita akan membantu Mbak Maya menemui orang tuanya. Namun di samping saya ada